Bro, kalau lo benar-benar pengen bikin cewek makin suka sama lo, ada cara yang bisa lo pelajari dan terapkan. Tapi ingat, ini bukan buat dipakai sembarangan. Cara ini butuh kesabaran, ketekunan, dan yang paling penting, niat yang tulus. Gue bakal jelasin langkah-langkahnya secara pelan dan jelas, biar lo bisa paham dan mengaplikasikannya dengan baik. Mulai dari pemahaman dasar. Pertama-tama, lo harus ngerti kalau yang gue bahas di sini bukan hipnotis seperti yang sering lo lihat di film atau acara sulap. Hipnotis di dunia nyata itu lebih ke arah gimana lo bisa mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang dengan cara yang halus dan bertahap. Ini bukan sesuatu yang bisa lo lakuin dalam sekali pertemuan atau dalam waktu singkat. Semua ini butuh waktu, bro. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Cewek pada dasarnya punya emosi yang lebih kompleks dibanding cowok. Mereka seringkali ngerasain berbagai perasaan yang mungkin sulit kita pahami. Nah, disinilah lo bisa masuk. Bukan dengan manipulasi, tapi dengan cara memberikan pengalaman emosional yang membuat dia merasa terhubung sama lo. Teknik yang gua mau share ini namanya emotion looping. Idenya simple. Lo bikin cewek ngalamin naik turun emosi yang berbeda-beda setiap kali kalian ngobrol. Gue yakin lo pernah ngerasain momen di mana lo berhasil melewati tantangan yang sulit banget. Rasanya lebih memuaskan kan dibanding waktu lo berhasil melewati sesuatu yang gampang. Itu karena ada perjuangan di situ, bro. Dan cewek juga ngalamin hal yang sama, bahkan mungkin lebih intens. Misalnya lo pernah nonton pertandingan bola yang seru banget. Tim favorit lo hampir kalah, tapi di detik-detik terakhir mereka berhasil menang. Perasaan yang lo dapet dari kemenangan itu beda. Lebih kuat, dan lebih berkesan. Nah, cewek bisa merasakan hal yang mirip kalau lo berhasil bikin dia ngalamin berbagai emosi saat kalian bersama. Langkah-langkah praktis. Sekarang gue bakal kasih lo langkah-langkah praktis buat ngelakuin teknik ini. Ada dua cara yang bisa lo pilih, tergantung lo lebih nyaman sebagai pendengar atau lebih suka ngomong. 1. Jadi pendengar yang baik. Kalau lo lebih suka dengerin daripada ngomong, ini metode yang pas buat lo. Pertama-tama, saat kalian lagi ngobrol santai, lo bisa mulai dengan nanya ke dia tentang pengalaman paling bahagia yang pernah dia alami. Biarkan dia cerita dengan detail dan lo dengerin dengan penuh perhatian. Jangan sekadar dengerin, tapi tunjukin kalau lo bener-bener peduli dengan apa yang dia omongin. Ini bakal bikin dia merasa dihargai. Setelah dia selesai cerita, jangan langsung lompat ke topik lain. Lo bisa kasih jeda sebentar, biar suasananya nggak terlalu terburu-buru. Habis itu, lo bisa tanya lagi, kali ini tentang pengalaman paling sedih yang pernah dia rasain. Di sini, lo harus benar-benar jadi pendengar yang sabar. Jangan potong ceritanya, biarkan dia ngalamin emosinya dengan natural. Ini adalah momen di mana emosinya lagi turun. Dan ini penting karena di titik-titik ini, dia lagi terbuka banget secara emosional. Setelah dia cerita tentang hal yang sedih, lo bisa naikin lagi moodnya dengan nanya sesuatu yang bikin dia bahagia. Misalnya tentang hobi, cita-cita, atau hal-hal yang sesuka lakuin. Dengan begitu, lo bikin emosinya naik lagi. Dan ini bakal ngasih dia pengalaman emosional yang unik setiap kali kalian ngobrol. Jadi pencerita yang menarik. Kalau lo lebih suka ngomong daripada dengerin, lo bisa coba metode kedua ini. Di sini, lo yang akan berbagi cerita, tapi dengan tujuan yang sama, yaitu bikin dia ngalamin berbagai emosi. Lo bisa mulai dengan cerita tentang pengalaman pribadi lo yang bahagia, misalnya momen terbaik lo sama keluarga atau teman-teman. Ceritain dengan detail biar dia bisa ngerasain kebahagiaan yang lo rasain waktu itu. Setelah itu, lo bisa lanjut ke cerita yang lebih emosional, misalnya tentang sesuatu yang bikin lo sedih atau kehilangan. Jangan ragu buat terbuka, karena ini akan bikin dia merasa lebih dekat sama lo. Dan terakhir, tutup cerita lo dengan sesuatu yang positif, yang bikin lo merasa bangga atau bahagia. Dengan cara ini, lo udah ngajak dia buat ngalamin perjalanan emosi yang lengkap. Dan ini akan bikin dia merasa terhubung secara emosional sama lo. Motivasi untuk meningkatkan diri. Bro, semua teknik ini nggak akan ada artinya kalau lo sendiri nggak percaya diri. Percaya diri itu bukan soal penampilan atau seberapa banyak duit yang lo punya. Percaya diri adalah tentang bagaimana lo merasa nyaman dengan diri lo sendiri. Bagaimana lo bisa menerima kekurangan dan kelebihan lo tanpa rasa minder. Ini adalah kunci utama buat bikin cewek atau siapapun merasa nyaman sama lo. Mulai sekarang, fokuslah untuk ngembangin diri lo jadi versi terbaik dari diri lo. Di channel Kelas Socials, gue punya banyak konten yang bisa bantu lo untuk jadi pribadi yang lebih baik, lebih percaya diri, dan lebih berkualitas. Gue tahu, kadang hidup bisa ngerasa berat, apalagi kalau lo lagi ngerasa down.
Tapi percayalah, setiap usaha yang lo lakukan buat ngembangin diri lo akan berbuah manis. Ingat bro, cewek bukanlah tujuan utama dari semua ini. Yang paling penting adalah lo bisa jadi cowok yang berkualitas, yang punya prinsip, yang tahu apa yang lo mau dalam hidup, dan yang bisa ngejalanin hidup dengan penuh keyakinan. Kalau lo udah ada di titik itu, cewek yang tepat akan datang dengan sendirinya, dan lo nggak perlu susah payah buat dapetin perhatian mereka. Jadi, tetap semangat bro. Gue yakin lo bisa jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Terus belajar, terus berusaha, dan yang paling penting, terus percaya sama diri lo sendiri. Di kelas Socials, kita bakal terus belajar bareng-bareng buat jadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Semangat terus, bro.